Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Apriliani dari Universitas Balai Bandung, kelas 1B, Prodi Pendidikan IPS Sore. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ini merupakan tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diberikan oleh Ibu Dena. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan selama masa pandemi ini jangan lupa 4M. Yang pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menaati protokol kesehatan. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Check this out. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai pengertian etika. Oke, ini materinya. Nah, yang pertama kita bahas dulu etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ada juga pengertiannya secara etimologis, yaitu berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari etika. Nah, selain itu, pengertian etika juga ada yang menurut arti luas dan arti umum. Ini dia materinya. Nah, pengertian etika dalam arti luas itu disebutkan sebagai ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruknya suatu hal. Sedangkan dalam arti umum, sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Jadi kesimpulannya, etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup atau cara hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun dalam diri suatu masyarakat. Setelah kita membahas mengenai etika, kita bahas mengenai Pancasila. Tentunya membahas mengenai pengertian dan juga fungsi Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, Pancasila itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan juga sila. Panca artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Berarti Pancasila itu adalah 5 dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedangkan fungsi dari Pancasila ini ada 2, sebagai ideologi bangsa dan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Kalau sebagai ideologi bangsa, Pancasila itu dijadikan sebagai cara pandang negara yang membentuk kerangka berpikir untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai jalan berpikir bagaimana caranya supaya masyarakat Indonesia itu mencapai cita-citanya. Nah, yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ada peribahasa bahwa Pancasila itu sebagai way of life atau pandangan hidup, yang artinya cara hidup atau pandangan hidup. Dalam arti ini juga Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam bersikap atau berperilaku, karena Pancasila ini mengandung nilai-nilai kehidupan yang baik. Nah, ini juga pedoman hidup ini ada kaitannya dengan etika, bahwa Pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa karena mengandung nilai-nilai yang baik, sedangkan etika itu adalah cara hidup yang baik. Makanya Pancasila itu menjadi sistem etika yang baik dalam berkehidupan bermasyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu bagaimana Pancasila sebagai sistem etika? Nah, Pancasila ini yang pertama merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai sistem etika, yang berarti dalam nilai-nilai Pancasila terkandung nilai yang baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam beretika atau bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Poin yang kedua, Pancasila juga sudah menjadi pedoman yang dijadikan sebagai kebiasaan dalam beretika atau bertingkah laku. Kenapa alasan sudah menjadi kebiasaan? Karena Pancasila itu dari adanya pembentukan Pancasila sampai sekarang Indonesia sudah merdeka itu Pancasila secara turun-temurun dan secara tidak langsung kita itu mengikuti kebiasaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu secara tidak langsung dijadikan sebagai pedoman
yang sudah biasa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian, poin yang ketiga, cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, menurut filsafatnya, Pancasila sebagai sistem etika itu adalah sila-sila Pancasila ini berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Next materi adalah dimensi nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Jadi, materi selanjutnya ini mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem etika. Dari sila pertama, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada Tuhan yang dinilai sebagai nilai agama yang dianutnya. Berarti dalam sila Pancasila pertama ini mencerminkan nilai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai umat beragama, mau agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Katolik, maupun agama yang lain. Dalam sila Pancasila ini mengandung nilai bahwa setiap umat beragama itu wajib menaati agamanya masing-masing, wajib menjalankan kewajiban agamanya masing-masing. Dan dalam sila pertama ini mengandung nilai hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi dalam sila Pancasila ini mengandung etika atau bertingkah laku atau berbuat atau disebutnya beribadah yang baik sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi kesimpulannya, sila pertama ini adalah etika sebagai umat beragama, dan juga salah satunya adalah harus menghormati agama lain. Adanya toleransi dengan agama lain itu adalah etika yang ada di dalam sila pertama dalam Pancasila. Oke, next adalah sila kedua. Dari kalimatnya saja, sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini mengandung nilai kemanusiaan, yang artinya mengandung nilai yang berhubungan dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Berarti sila kedua ini mengandung nilai kita itu harus berperilaku baik dalam berinteraksi dengan orang lain, dengan berinteraksi dengan manusia yang lain. Nilai dari sila ketiga mengandung nilai solidaritas atau rasa kebersamaan dan juga rasa cinta tanah air. Dan yang terpenting dari sila ketiga ini adalah harus menghargai perbedaan yang lain, karena untuk bersatu itu kita harus menghargai dan menerima perbedaan orang lain. Sila keempat ini mengandung dimensi nilai yang berupa sikap menghargai orang lain. Contohnya mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain, ataupun tidak memaksakan pendapat orang lain. Karena dari sila keempat ini adalah bukti dari adanya demokrasi. Jadi kita itu dalam diskusi, dalam berkelompok, kita itu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain dan harus menghormati pendapat atau keputusan dari orang lain. Contohnya juga dalam kegiatan pemilu. Nah, kalau dalam sila kelima itu mengandung nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi dalam sila kelima ini kita bekerja sama, bergotong royong tanpa melihat siapapun, mau yang berada di lapisan masyarakat menengah, lapisan masyarakat bawah, kita itu harus saling bahu-membahu membantu satu sama yang lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Karena masyarakat yang makmur itu adalah masyarakat yang bisa bersatu dalam suatu perbedaan, dalam kekurangan, dalam kelebihan, untuk bersatu menjunjung tinggi Pancasila agar menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur. Jadi kesimpulannya, dalam nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai ke 5 itu mengandung nilai-nilai yang mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kita itu sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia itu wajib mengetahui
wajib memahami dan juga wajib mengamalkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila. Nah, makanya penting sekali bagi kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Karena sekarang itu sudah terjadi pelunturan nilai-nilai Pancasila sebagai etika yang menyebabkan berbagai dampak yang negatif bagi masyarakat. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, yang pertama adalah kegiatan terorisme. Terorisme ini merupakan pelunturan dari sila pertama. Nah, suka ada jihad fisabilillah. Dia itu membom suatu wilayah dan dirinya sendiri. Nah, maksud dari dia itu membom dirinya sendiri bahwa dia itu mematikan orang-orang kafir beserta dirinya. Nah, itu merupakan kegiatan terorisme yang sudah luntur nilai agamanya karena sudah melenceng dari nilai-nilai agama yang sebenarnya. Dan juga aksi terorisme ini masih sering terjadi khususnya di Indonesia, dan itu mengatasnamakan agama. Nah, itu juga berdampak merusak semangat toleransi antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Kemudian yang kedua, ada pelanggaran hak asasi manusia. Masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kalau di cerita-cerita yang masih melegenda sampai sekarang tentang pelanggaran hak asasi manusia itu ada Marsina, ada Munir, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang pelanggaran hak asasi manusia itu bukan terjadi di kalangan politik atau pekerja, tetapi pelanggaran hak asasi manusia itu sering terjadi di wilayah sekolah. Contohnya pembulian antar teman, adanya senioritas, itu suka berperilaku seenaknya terhadap juniornya. Nah, itu juga merupakan salah satu lunturnya nilai-nilai etika di dalam Pancasila dalam diri seseorang atau masyarakat tersebut. Next, yang keempat ada contoh konflik antar kelompok. Nah, konflik antar kelompok ini timbul karena sudah lunturnya nilai Pancasila sebagai etika di dalam diri masyarakat. Seharusnya negara Indonesia itu yang terkenal dengan kekayaan budaya, kekayaan tradisi, kekayaan suku, kita itu harusnya bersatu menjadikan sebuah kelebihan untuk menunjukkan kepada masyarakat luar atau kepada dunia luar bahwa kita itu memang kaya akan budaya, kita itu berhak dicap sebagai negara maju karena kaya akan budaya dan tradisi. Nah, akan tetapi karena lunturnya nilai Pancasila sebagai sistem etika, malah terjadi konflik antar kelompok kita karena sudah lunturnya rasa saling menghargai dan rasa solidaritas dalam masyarakat Indonesia. Kemudian, yang keempat itu ada sengketa hasil pemilu. Contoh dari lunturnya nilai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kemarin itu kita melaksanakan pemilu serentak untuk memilih presiden dan juga anggota legislatif. Nah, pada saat itu setelah hasil dibacakan masih ada sengketa. Nah, sengketa tersebut menimbulkan perselisihan. Nah, perselisihan itu dikarenakan yang pertama tidak menerima kekalahan dengan pasangan calonnya yang sudah terpilih. Kemudian tidak menghargai pendapat orang lain. Seharusnya di dalam demokrasi apapun hasilnya, apapun keputusan orang lain, kita itu harus saling menghargai. Nah, itulah akibat dari lunturnya nilai Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian yang terakhir ada kemiskinan. Nah, di lapisan masyarakat Indonesia ini, khususnya di kehidupan ekonomi, yang masih mendominasi kehidupan ekonomi itu adalah masyarakat lapisan menengah ke atas, sedangkan masyarakat yang di bawah itu tidak berkembang perekonomiannya karena yang mendominasinya adalah masyarakat menengah ke atas. Seharusnya masyarakat menengah ke atas itu bisa membantu perekonomian masyarakat yang bawah. Makanya
rasa solidaritas itu sangat penting bagi kehidupan Indonesia dalam segala aspek apapun. Nah, jadi kesimpulan dari semua materi itu adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Dalam nilai-nilai Pancasila itu terkandung nilai yang baik dan dijadikan sebagai sistem etika dalam berkehidupan bermasyarakat yang menyangkut segala aspek kehidupan. Akan tetapi, sekarang nilai-nilai etika dalam Pancasila itu sudah mengalami kelunturan yang mengakibatkan beberapa dampak. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada terorisme, ada pelanggaran hak asasi manusia, ada konflik antar kelompok, ada perselisihan karena sengketa hasil pemilu, dan adanya kemiskinan. Nah, maka dari itu, solusi dari permasalahan di atas atau dari permasalahan yang tadi, kita itu selaku generasi bangsa, generasi maju atau generasi milenial itu, kita harus atau bahkan kita wajib menumbuhkan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari kita. Caranya itu dengan kita mengetahui nilai-nilai etika dalam Pancasila. Setelah itu, kita harus memahaminya. Dan tidak sampai sana saja, setelah kita tahu dan memahami, kita juga harus merealisasikannya atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya nilai-nilai Pancasila itu tidak luntur, bahkan tidak habis sampai zaman manapun. Nah, terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan, dan jangan lupa saya kembali ingatkan harus menaati protokol kesehatan selama pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.